Hai, selamat pagi, siang, sore, malam, apa kabar? Semoga semuanya sehat dalam lindungan Tuhan di tengah wabah virus COVID-19 ini. Jadi pokoknya jangan keluar rumah, di rumah aja. Kita sekolah, kita kerja dari rumah, nggak usah keluar kalau nggak penting-penting amat. Jadi kita meringankan beban para tenaga medis gitu. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang masyarakat multikultural. Nah, apa sih gitu masyarakat multikultural? Yang pertama kita akan bahas tentang pengertiannya nih. Secara umum, masyarakat multikultural merupakan sebuah kata atau istilah yang dipakai dalam menggambarkan pandangan atau anggapan seseorang mengenai berbagai kehidupan yang ada di muka bumi, atau kebijakan yang menekankan penerimaan keberagaman budaya serta beragam nilai, multikultural, masyarakat, sistem, budaya, adat istiadat, dan juga politik yang mereka anut. Multikultural yang berhubungan dengan budaya memiliki kemungkinan untuk dibatasi oleh konsep nilai, syarat, atau mempunyai kepentingan tertentu. Nah, dan pengertian dari masyarakat multikultural sendiri adalah masyarakat yang terdiri dari berbagai jenis suku, bangsa, dan budaya. Nah, ini juga bisa didefinisikan sebagai golongan manusia yang memiliki tempat tinggal yang lengkap dengan berbagai jenis kebudayaan dan karakteristik atau ciri tersendiri untuk membedakan masyarakat satu dengan masyarakat yang lain. Jadi dalam suatu masyarakat ada masyarakat A, B, C, terus dalam satu wadah dengan berbagai budaya, berbagai nilai yang berbeda gitu. Tapi mereka dalam satu masyarakat yang sama. Nah, menurut para ahli, yang pertama menurut Nasikun, suatu masyarakat plural atau multikultural merupakan masyarakat yang terdiri atas dua maupun lebih dari tatanan sosial masyarakat ataupun kelompok yang secara kultural, ekonomi, dan juga politik dipisahkan atau diisolasi serta mempunyai struktur kelembagaan yang berbeda antara satu sama lain. Nah, yang kedua menurut Parek 1997 yang dikutip dari Azra 2007. Nah, masyarakat multikultural merupakan suatu masyarakat yang terdiri atas beberapa macam komunitas budaya dengan semua kelebihan yang ada, dengan sedikit adanya perbedaan konsepsi tentang dunia, sebuah sistem arti, nilai, bentuk, organisasi sosial, sejarah, adat, serta kebiasaan nih. Dalam bahasa Inggrisnya itu a multicultural society then is one that includes several cultural communities with their overlapping but nonetheless distinct conception of the word, system of meaning, values from our social organization, histories, custom, and practice. Nah, yang ketiga itu menurut Asyumali Azra 2007. Multikulturalisme pada umumnya merupakan sebuah anggapan atau pandangan dunia yang selanjutnya bisa diartikan ke dalam berbagai kebijakan kebudayaan yang menekankan kepada penerimaan kenyataan keagamaan, pluralitas, serta multikultural yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Jadi bisa diartiin kalau multikulturalisme itu pandangan atau anggapan dunia yang selanjutnya direalisasikan ke dalam bentuk kesadaran politik kalau menurut dia gitu. Nah, selanjutnya itu menurut J.S. Furnival, menurut dia masyarakat multikultural merupakan masyarakat yang terdiri atas dua maupun lebih kelompok atau komunitas yang secara kultural, secara sekaligus ekonomi terfragmentasi serta mempunyai struktur kelembagaan yang berbeda dengan satu sama lain. Nah, selanjutnya menurut Lawrence Bloom dikutip dari Lubis 2006 174. Multikulturalisme termasuk di dalamnya adalah apresiasi, pemahaman secara penilaian terhadap budaya seseorang dan penghormatan serta rasa keingetahuan mengenai budaya dari etnis orang lain. Jadi lo ngapresiasi, memahami serta lo nilai budaya orang lain gitu. Terus lo ngasih kayak penghormatan, serta lo menunjukin rasa keingintahuan lo mengenai budaya dari etnis orang lain gitu. Nah,
Selanjutnya kita akan bahas tentang karakteristik masyarakat multikultural. Menurut Van den Bergs ini terdapat 6 karakteristik yang dipunyai oleh masyarakat multikultural. Yang pertama, terjadi segmentasi ke dalam berbagai bentuk kelompok sosial. Keanekaragaman yang ada dalam kehidupan masyarakat itu bisa memicu masyarakat untuk menciptakan kelompok atau golongan tertentu yang didasari dengan identitas yang sama, sehingga nantinya akan menghasilkan subkebudayaan yang berbeda antara satu kelompok dengan kelompok lain. Nah, contohnya nih, dalam Pulau Jawa ada suku Sunda, Jawa sendiri, terus Madura. Terus mereka kan tinggal dalam satu Pulau Jawa itu, tapi tuh kebudayaan mereka beda-beda gitu. Sunda kebudayaannya A, terus yang Jawa sendiri B, terus yang Madura C gitu. Jadi dalam satu pulau itu beda gitu, meskipun mereka ada dalam kelompok masyarakat yang sama, yaitu Jawa. Nah, yang kedua, memiliki pembagian struktur sosial ke dalam lembaga-lembaga yang bersifat non-komplementer. Masyarakat yang berbeda-beda membuat struktur masyarakat pun akan mengalami beragam perbedaan antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lain. Perbedaan struktur itu bisa dilihat melewati berbagai lembaga sosial yang sifatnya tidak saling melengkapi. Contohnya itu lembaga Indonesia yang menaungi keberagaman agama yang mempunyai struktur berbeda gitu. Beberapa lembaga agama itu tidak saling melengkapi sebab memiliki ciri dan karakteristik dari keanekaragaman masyarakat, agamanya pun berbeda gitu. Nah, yang ketiga, kurang mengembangkan konsensus atau kesepakatan bersama. Masyarakat yang berbeda-beda ini mempunyai dasar atau standar nilai dan juga norma sendiri yang berbeda dari biasanya, diwujudkan lewat perilaku pada masyarakat tersebut. Hal itu karena ciri atau karakteristik masyarakat yang beragam lalu diselaraskan dengan keadaan lingkungan fisik juga sosialnya. Sebab keadaan atau kondisi masyarakat yang berbeda-beda tersebut akan membuat kesepakatan bersama yang cenderung susah dikembangkan. Nah, yang keempat, relatif sering terjadi konflik. Keberagaman yang terdapat dalam diri masyarakat menjadi salah satu pemicu utama terjadinya konflik. Konflik yang berlangsung sangatlah beragam, mulai dari konflik antar individu hingga konflik antar kelompok atau individu dengan kelompok gitu. Hal tersebut dapat disebabkan oleh minimnya toleransi antar satu sama lain, baik dari individu ataupun dari kelompok yang bersangkutan. Nah, yang kelima, secara relatif integrasi sosial tumbuh karena paksaan dan saling ketergantungan di bidang ekonomi. Apabila masyarakat plural dapat terkoordinasi dengan baik, maka integrasi sosial akan sangat mungkin berlangsung. Namun, apabila integrasi sosial yang ada pada masyarakat muncul karena bukan adanya kesadaran, melainkan karena ada paksaan dari dalam diri atau dari luar masyarakat itu atau pribadi itu, maka kelompok integrasi sosial tidak akan terjadi. Contoh, peraturan mengenai anti diskriminasi pada pemakaian fasilitas publik. Tak hanya itu, masyarakat yang punya ketergantungan dalam bidang ekonomi juga dapat mendorong berlangsungnya integrasi sebab adanya suatu kebutuhan tersebut. Contoh, seorang individu yang bekerja kepada sebuah perusahaan atau individu lain yang membuat dirinya harus menaati semua peraturan yang dibuat. Jadi lo kerja sama dia, ya lo ikut dia gitu. Berlangsungnya keadaan patuh dan integrasi seperti yang gue jelasin tadi muncul sebab terdapat peraturan yang bersifat mengikat individu dalam melaksanakan pekerjaannya serta hal itu berfungsi untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Yang keenam, adanya dominasi politik. Beberapa kelompok atau golongan tertentu pada masyarakat multikultural biasanya mempunyai kekuatan politik yang dapat digunakan untuk mengatur kelompok lain. Hal tersebut dapat kita sebut sebagai bentuk penguasaan atau dominasi dari sebuah kelompok terhadap kelompok lain yang tidak memiliki kekuatan politik. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri masyarakat multikultural. Nah, berdasarkan gagasan yang disampaikan oleh
Pierre L. van den Berg, semoga nggak salah nyebutnya, yang merupakan seorang ahli budaya. Masyarakat majemuk atau multikultural mempunyai ciri atau karakteristik tertentu. Nah, berikut menurut dia ya. Yang pertama, masyarakat majemuk mempunyai anggota kelompok yang tersegmentasi ke dalam subkultur yang berbeda antara satu sama lain. Yang kedua, masyarakat majemuk memiliki struktur sosial yang terbagi-bagi ke dalam lembaga yang sifatnya non-komplementer. Yang ketiga, masyarakat majemuk kurang menekan dalam hal mengembangkan konsensus terhadap nilai-nilai dasar anggota masyarakatnya secara keseluruhan. Yang keempat, masyarakat plural lebih relatif sering mengalami terjadinya konflik antara kelompok. Nah, selanjutnya, masyarakat plural secara relatif menciptakan integrasi sosial secara memaksa atau paksaan ataupun dikarenakan terdapat rasa saling ketergantungan dalam bidang ekonomi. Yang terakhir, masyarakat majemuk ada di bawah dominasi sebuah kelompok kepada kelompok lain. Jadi ciri-ciri yang gue sebutin tadi masih bisa diringkas ya, bahwa masyarakat majemuk masyarakat multikultural memiliki ciri sebagai berikut nih. Yang pertama, memiliki lebih dari satu struktur budaya pastinya. Yang kedua, memiliki dasar merupakan persetujuan atau kesepakatan bersama yang sulit berkembang, kayak yang tadi udah gue sebutin. Struktur sosial bersifat non-komplementer, terdapat dominasi politik, ekonomi, dan juga sosial budaya. Proses integrasi berlangsung dengan kurun waktu yang lambat. Yang terakhir, terdapat konflik yang berbau sara. Nah, selanjutnya kita bahas tentang sifat masyarakat multikultural. Jadi, masyarakat multikultural tuh punya sifat. Nah, menurut Pierre L. van den Berg, masyarakat multikultural mempunyai sifat sebagai berikut. Yang pertama, melewati masa segmentasi ke dalam kelompok subkultur yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Yang kedua, mempunyai kerangka struktur sosial yang terbagi menjadi lembaga non-komplementer. Yang ketiga, kurang menekankan konsensus di antara anggotanya mengenai berbagai nilai dasar. Yang keempat, relatif mengalami perselisihan atau pertengkaran antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Yang kelima, secara relatif pertumbuhan integrasi sosial secara paksaan atau pemaksaan, serta yang berkaitan akan saling bergantung dalam bidang ekonomi. Yang keenam, terdapat mayoritas politik oleh satu kelompok atas kelompok yang lain. Nah, selanjutnya kita akan bahas satu persatu tentang jenis-jenis masyarakat multikultural. Jadi, berdasarkan kecenderungan perkembangan juga praktik multikulturalisme, masyarakat multikultural terbagi menjadi beberapa jenis. Di antaranya adalah satu, multikulturalisme isolasionis, merupakan golongan atau kelompok masyarakat majemuk yang menjalankan kehidupan secara otonom dengan interaksi antar kelompok seminimal mungkin. Jadi dia menekankan interaksi antar kelompok lain tuh dikit aja gitu. Nah, selanjutnya kelompok multikulturalisme akomodatif adalah salah satu jenis masyarakat yang memiliki kultur dominan yang membuat penyesuaian tertentu pada kaum minoritas. Masyarakat ini akan memberikan hak kebebasan terhadap kaum minoritas guna mempertahankan apa yang menjadi kebudayaan mereka. Nah, selanjutnya multikulturalisme otonomis. Multikulturalisme otonomis adalah salah satu jenis masyarakat multikultural yang hidup bersama serta berusaha menciptakan kesetaraan budaya mereka. Nah, selanjutnya multikultural kritikal atau interaktif. Multikultural interaktif atau kritikal ini merupakan salah satu jenis masyarakat yang tidak berfokus pada kehidupan kultural otonom, namun lebih menekankan kepada hal guna menciptakan kultur bersama yang mencerminkan sekaligus menegaskan perspektif dari tiap-tiap kelompok. Jadi menegaskan perspektif, jadi pandangan gitu. Multikulturalisme kosmopolitan adalah salah satu jenis masyarakat yang berupaya untuk menghilangkan batas kultural pada kehidupan mereka sehingga akan tercipta masyarakat yang tidak terikat dalam budaya tertentu.
dia ngilangin batas-batas, berarti kayak nilai-nilai kehidupan, jadi dia gak terikat gitu budayanya. Nah, selanjutnya faktor terbentuknya masyarakat multikultural. Yang pertama adalah faktor sejarah. Nah, negara kita, negara Indonesia itu memiliki sumber daya alam yang begitu melimpah, kan gitu. Gak heran jika banyak negara asing yang datang ke Indonesia karena pengen nguasain kekayaan alam Indonesia. Contohnya Belanda, Inggris, Portugis, yang juga Jepang yang gak ketinggalan ya gitu. Nah, bangsa asing ini menjajah sekaligus menetap di Indonesia dalam kurun waktu yang cukup lama, bahkan tidak sedikit pada akhirnya menikah di Indonesia gitu, kayak yang ada di Aceh gitu. Keadaan yang seperti inilah akan memunculkan kekayaan budaya serta rasa di Indonesia, akan membentuk masyarakat multikultural. Nah, selanjutnya faktor pengaruh kebudayaan asing. Globalisasi merupakan sebuah proses penting di dalam penyebaran budaya di dunia, tidak terkecuali untuk negara Indonesia. Pasalnya, keterbukaan masyarakat Indonesia lebih mudah dalam menerima pengaruh budaya asing, meskipun harus terjadi benturan atau gesekan dengan kebudayaan lokal. Jadi kayak globalisasi nih yang paling mempengaruhi gitu. Nah, selanjutnya faktor geografis. Seperti yang kita tahu ya, Indonesia kan diapit sama dua benua, dua samudra. Nah, kondisi geografis yang seperti inilah menjadikan Indonesia sebagai jalur perdagangan internasional. Sebenarnya untung sih. Oleh sebab itu, banyak dari negara asing berdatangan ke Indonesia untuk berdagang. Contohnya Arab, Cina, dan India, juga yang lain. Nah, kondisi seperti ini akan menambah budaya asing yang masuk ke Indonesia sehingga terbentuklah masyarakat multikulturalisme. Faktor fisik dan geologi. Apabila dilihat dari struktur geologi, Indonesia berada di antara 3 lempeng, yaitu lempeng Asia, Australia, serta lempeng Pasifik. Oleh karena itu, Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki 3 tipe geologi, yaitu tipe Asiatis, Australis, serta peralihan. Kehidupan masyarakat yang hidup di sebuah pulau tentunya berbeda dengan kehidupan masyarakat di pulau lain. Pada umumnya, rakyat yang hidup di pulau kecil akan sulit dalam mendapatkan sumber daya, berbeda halnya dengan masyarakat yang tinggal di pulau besar. Hal ini juga akan membuat kebudayaan pada tiap-tiap pulau berbeda. Jadi antara pulau satu yang lain itu beda. Indonesia kan negara kepulauan gitu. Faktor agama. Nah, faktor agama ini membentuk interaksi yang berlangsung antar individu di dalam suatu tatanan kehidupan. Agama juga menjadi sign atau simbol, sekaligus sejarah yang memperkuat seseorang individu yang berdasar dengan aturan sesuai ajaran dalam kitab sucinya masing-masing gitu. Indonesia sendiri mempunyai rakyat dengan karakteristik yang berbeda-beda, baik itu agama dan kepercayaan, sehingga hal tersebut akan membentuk masyarakat. Nah, selanjutnya faktor iklim. Kondisi geografis, iklim maupun cuaca yang beragam dapat mempengaruhi pola perilaku dalam penyesuaian diri maupun beradaptasi dengan keadaan atau kondisi yang ada. Yang terakhir, faktor keanekaragaman ras. Ras adalah suatu sistem klasifikasi guna menggolongkan atau mengkelompokkan manusia yang didasari dengan unsur fisik, asal-usul geografis, dan yang lainnya. Perbedaan ras juga menjadi salah satu faktor munculnya masyarakat multikultural. Nah, sekarang kita bakal bahas tentang masyarakat multikultural yang ada di Indonesia. Nah, seperti yang udah gue jabarin, rakyat Indonesia memiliki keanekaragaman yang sangat kaya raya, mulai dari ragam budaya, bangsa, ras, suku, agama, dan juga adat istiadat yang tak lain jadi modal utama dalam pembentukan masyarakat multikultural. Yang pertama, dilihat dari dampak adanya masyarakat multikultural di Indonesia. Yang pertama itu adanya keanekaragaman ras.
Ras dilatar belakangi dengan adanya kesamaan karakteristik atau ciri-ciri fisik yang melekat dalam diri seseorang yang membedakan satu orang dengan orang yang lainnya gitu. Jadi ras sendiri dibagi jadi 3 gitu. Yang pertama itu ras mongoloid. Ciri-cirinya itu kulitnya sawo mateng, rambutnya lurus, bulu badannya dikit, mata sipit. Nah, ciri-ciri ini tuh sama kayak orang Jawa sama orang Cina. Yang kedua, ras Kaukasoid. Nah, ras Kaukasoid ini hidung mancung, kulit berwarna putih, rambut pirang atau coklat, kelopak mata lurus. Contohnya itu keturunan Portugis yang ada di Aceh gitu. Dulu kan bangsa Portugis sempet gitu jajah Indonesia. Nah, nikah terus akhirnya jadi persilangan gitu. Nah, yang ketiga ras Negroid. Rambutnya keriting, kulitnya warna hitam, bibir tebal, serta kelopak mata lurus. Contohnya itu orang Papua. Nah, yang kedua keanekaragaman suku bangsa. Nah, di Indonesia sendiri banyak kan kita jumpai keanekaragaman suku bangsa, suku bahasa yang ditandai dengan terdapat persamaan daerah, bahasa, dan juga adat istiadat juga sering disebut etnis yang menjadikan bentuk dari masyarakat multikultural. Contohnya Sunda, Batak, etnis Jawa, Dayak, Bali, Bugis. Nah, yang ketiga keanekaragaman golongan. Nah, golongan yang dilatar belakangi dengan persamaan tujuan atau kepentingan. Sementara di Indonesia terdiri atas keanekaragaman kelompok atau golongan yang membentuk masyarakat multikultural. Nah, ada golongan pejabat, golongan pengusaha, partai, XYZ, dan lain-lain. Yang keempat, keanekaragaman keanekaragaman agama dan kepercayaan. Agama dilatar belakangi dengan apa yang disampaikan oleh Tuhan terhadap manusia yang berwujud kitab suci, yang dijadikan pedoman hidup manusia dalam kehidupan bermasyarakat serta dalam hubungan dengan Tuhan. Di Indonesia tersendiri terdapat beberapa agama yang diakui, antaranya Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan juga Buddha. Nah, di samping itu juga berkembang pemahaman atau kepercayaan berdasarkan kepada pemaknaan hidup, seperti kepada alam semesta yang menghasilkan berbagai pemahaman berwujud filsafat, animisme, dan dinamisme. Yang kedua, karakteristik masyarakat multikultural di Indonesia. Nah, konflik berlangsung disebabkan adanya perselisihan atau perbedaan yang bisa kita lihat dari diri masyarakat multikultural termasuk yang ada di negara Indonesia. Hal tersebut sering kita lihat dalam konflik daerah maupun perkotaan. Masyarakat Indonesia bisa disebut sebagai masyarakat multikultural yang belum sempurna. Hal ini bisa dilihat melalui beberapa hal. Contohnya, yang pertama itu masih adanya dominasi dalam satu kelompok atas kelompok lainnya. Kedua, struktur sosial yang ada lebih banyak menguntungkan pihak yang mendominasi. Ketiga, konflik sosial yang lahir masih sering diwarnai dengan tindak kekerasan kayak tawuran. Nah, masalah yang muncul dalam kehidupan masyarakat multikultural diantaranya itu masalah kultural. Satu itu royalitas yang berlebihan, mementingkan diri sendiri atau kelompok secara berlebihan atau secara membabi buta yang akan mengakibatkan menghambatnya penyatuan dengan kelompok lain. Maksudnya lo gak usah berlebihan gitu, ya sewajarnya aja gitu. Yang kedua, etnosentris, pandangan atau anggapan menganggap rendah kebudayaan yang berasal dari kelompok lain, kayak menganggap budaya gue tuh budaya yang paling bagus daripada budaya lo gitu. Yang ketiga, eksklusivisme, sikap enggan atau tidak mau berinteraksi dengan kelompok lain. Hal ini akan menjadi sikap atau sistem yang bersifat tertutup. Masalah struktural. Pada umumnya hal ini berkaitan dengan masalah kondisi politik juga ekonomi. Kondisi politik yang tidak demokratis akan membuat masyarakat dalam bidang ekonomi yang lemah semakin tersudut serta pemerintahnya bersifat otoriter. Sedangkan struktur pemerintahan yang kapitalistik cenderung akan memunculkan pengusaha yang menjalin hubungan kolusi dengan pejabat. Dalam masyarakat yang memiliki sistem demokratis dengan ekonomi yang sehat,
Hal tersebut dapat ditekan bahkan dapat menghasilkan integrasi nasional. Nah, itulah tadi penjelasan tentang masyarakat kultural. Semoga bisa bermanfaat ya kan buat kita semua. Jadi sekian dari gue. Kalau ada salah atau salah pengertian atau salah penjelasan mohon dikoreksi gitu. Nah, tetap jaga kesehatan, jangan pergi kemana-mana kalau nggak penting-penting banget. Jaga kesehatan, kebersihan juga ya gitu. Nah, semoga bermanfaat. Terima kasih.